Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sempat menjadi topik yang kontroversi dan viral beberapa tahun lalu. Nah, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar hal ini yang saya sebut kontroversi dan viral. Apa itu, Pak? Tentang khotbah Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang menyebut Jin Yesus. Iya, Jin Yesus. Nah, pertanyaannya, apa sih maksudnya Pak Erastus Sabdono ini menyebutkan Jin Yesus? Nah, kalau saya lihat, ternyata khotbah Pak Eras yang panjang itu dipotong di sekitar sebutan Jin Yesus tanpa melihat pembahasan sebelum dan sesudahnya. Sehingga memberikan persepsi bahwa wah, Pak Eras ini sesat, masa Yesus disebut jin gitu. Ya. Tapi kalau orang yang mendengar khotbahnya utuh dari awal sampai akhir, maka orang akan mengerti kenapa Pak Eras menyebut jin Yesus. Tidak ada sama sekali maksud Pak Eras menyatakan bahwa Yesus itu adalah jin. Tidak ada. Nah, justru yang sengaja memotong ini tujuannya adalah untuk membuat orang membenci Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuh, lihat tuh, Pendeta Dr. Erastus Sabdono masa bilang Yesus itu jin? Padahal Pak Eras nggak bilang Yesus itu adalah jin. Pak Eras bilang jin Yesus. Nah, ya tapi apa dong Pak maksudnya? Kok Pak Eras bisa bilang jin Yesus? Maka dari itu, tontonlah videonya yang utuh gitu. Anda bisa cari-cari deh ya di YouTube juga gitu ya. Rasanya masih ada gitu ya. Sehingga Anda ngerti kenapa Pak Eras menyebut jin Yesus. Itu sama sekali tidak bermaksud menyatakan bahwa Yesus adalah jin. Ya tapi kenapa Pak Eras sebut jin Yesus? Nah ini makanya dengarkan ya video ini sampai habis, jangan dipotong. Kecuali Anda sudah pernah mendengarkan klarifikasi ini di video YouTube lainnya. Oke, jadi begini. Pak Eras itu dalam khotbah itu dia seperti sebut saja miris melihat tidak sedikit orang Kristen yang justru memperlakukan Yesus seperti jin. Sekali lagi, Pak Eras waktu itu miris dan kok saya kehilangan kosakata ini ya, prihatin lah ya, miris dan prihatin bahwa kebanyakan atau tidak sedikit dari orang Kristen yang memperlakukan Yesus seperti jin. Maksudnya apa Pak? Begini, waktu saya masih SMP kali ya, sepertinya waktu saya masih SMP sekitar berapa ya? 40 tahun lebih gitu ya, kira-kira ya, lupa ingat saya. Ada film di televisi, saya nggak tahu ya kalau Anda umurnya atau usianya sebaya saya pasti tahu film ini, namanya I Dream of Jenny. I Dream of Jenny. Di situ dikisahkan ada jin yang berupa wanita cantik. Kalau lampu Aladin ya, kalau nggak salah lampu Aladin ya, digosok-gosok, dipanggil gitu jinnya, keluar itu jin si cantik sih, namanya si Jenny. Ya, Jenny itu maksudnya si jin yang namanya Jenny. Keluar. Kira-kira dia nanya, apa permintaan Anda? Gitulah kira-kira filmnya. Itu seperti lampu Aladin gitu, yang kalau digosok-gosok jinnya keluar. Terus dia bertanya kepada hambanya, mau apa tuanku? Gitu. Aku mau ayam panggang. Nanti ayam panggang datang sendiri. Aku mau jalan-jalan ke Eropa. Tiba-tiba kita dibawa sama jin itu terbang sampai aja gitu ke Eropa.
Jadi apapun yang kita minta dipenuhi sama si jin ini. Hanya dengan menggosok-gosok. Nah, begitu juga film I Dream of Jeannie ini dengan menggosok-gosok, ya tadilah kayak lampu Aladin lah. Apa sih namanya tuh yang kayak ceret teh gitu ya. Orang sebutnya ceret Aladin atau lampu Aladin. Digosok-gosok, keluar itu. Kemudian kita utarakan apa yang mau kita minta. Maka si jin ini yang tanda kutip kita dianggap sebagai tuannya dan dia sebagai hambanya akan dengan senang hati mendengarkan permintaan kita dan mengabulkannya. Itu kan film. Oke. Nah, kita lihat kehidupan tidak sedikit orang Kristen dewasa ini. Ini akibat pengajaran yang tidak tepat, atau kalau mau kasarnya saya bilang yang menyesatkan. Apa itu ajaran Kristen yang tidak tepat atau bahkan cenderung menyesatkan? Yaitu ajaran Kristen yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Betul, hanya sejauh doa. Apa saja yang Anda mau, minta kepada Dia. Kita kan anak raja katanya ya. Kita minta sama Bapa kita melalui Tuhan Yesus, maka kita akan dikabulkan. Ayatnya adalah ya yang mengenai pengabulan doa dan segala macam, dan sudah pernah saya bahas ya, bahwa setiap doa orang Kristen pasti ada jawabannya. Jawabannya ada 3. Yes, kalau permintaan kita sesuai dengan kehendaknya. No, kalau permintaan kita sama sekali bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Atau wait ini tunggu. Ya, sesuai sih dengan kehendak Bapak, tapi belum waktunya sekarang. Makanya kita harus tunggu dulu. Nah, kalau yang no, pastinya tidak dikabulkan dong. Jadi tidak ada jaminan kalau Anda baca dengan teliti di ayat Alkitab, semua permintaan Anda pasti dikabulkan. Tidak ada. Kalaupun ada ayat yang bilang akan dikabulkan, tentu ada syaratnya. Syaratnya itu berat. Kalau Anda tinggal di dalam Dia. Sudah pernah saya bahas juga. Contohlah, Anda sembarangan berdoa. Anda lihat mobil bagus nih. Anda elus-elus masuk ke showroom mobilnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mobil ini akan jadi milikku. Tuhan, kabulkanlah permintaanku. Tuhan kabulkan? Ya enggak lah. Tapi kalau Anda percaya apa saja yang Anda doakan dalam nama Tuhan Yesus akan dikabulkan, dan Anda tidak menelaah ayat itu secara benar, Anda akan menjadi orang bodoh yang gampang dibodohi. Ya, jadi segala macam Anda minta dalam nama Tuhan Yesus. Anda kesulitan ekonomi karena banyak hutang, karena perilaku konsumtif Anda gitu ya. Kemudian Anda bawa dalam doa agar Tuhan membebaskan Anda dari masalah ekonomi yang menghimpit ini, yang Anda buat sendiri. Atau karena Anda terlibat perjudian sehingga kehidupan perekonomian keluarga Anda hancur. Kemudian Anda datang kepada Tuhan untuk membebaskan semua masalah ekonomi ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan berapa banyak orang setelah meminta ini karena diajarkan minta saja maka akan diberikan, dan tidak kunjung datang itu apa yang dia minta, maka dia kesal, dia bersungut-sungut, bahkan dia murtad. Berapa banyak? Wah, banyak. Saya sudah ketemu orang banyak yang seperti ini. Dia menjadi tawar hati, merasa ditipu bahwa Alkitab ini bohong. Padahal yang bohong bukan Alkitab, yang ngajarin itu yang bohong. Nah, inilah makanya Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono miris dan prihatin melihat fenomena seperti ini. Maka dia lalu di dalam khotbahnya mengumpamakan orang Kristen yang tadi, yang pemahamannya meleset, tidak tepat itu mengenai pengabulan doa. Seakan-akan Tuhan Yesus disembah-sembah itu hanya untuk memenuhi nafsunya, kemauannya, yang padahal harusnya misalnya dia yang berusaha, misalnya dia terlibat dalam penjudian, yang nggak bisa dong minta Tuhan lunasi hutangnya. Ya dia harus bekerja, pelan-pelan cicil hutangnya.
Ini main doa seperti gosok-gosok lampu Aladin, minta Tuhan turun ke bumi menyelesaikan masalahnya. Ini apa bedanya dengan memperlakukan Tuhan seperti jin? Jadi itu maksudnya khotbahnya Pendeta Dr. Erastus Sabdono ketika dia menyebutkan jin Yesus, bahwa tidak sedikit orang Kristen yang memperlakukan Yesus seperti jin. Seakan-akan ada jin yang dikasih nama Yesus gitulah. Ya nggak ada jin yang namanya Yesus, nggak ada jin. Seakan-akan orang Kristen itu ada yang memperlakukan Yesus seperti jin. Jadi seakan-akan Yesus dianggap seperti jin yang cuma digosok-gosok lampu Aladinnya keluar, dia minta, kemudian si jin ini mengabulkan permintaannya. Maka adalah khotbah yang menyebutkan jin Yesus. Tapi Pendeta Dr. Erastus Sabdono bukan bermaksud mengatai atau menamai Yesus itu adalah seorang jin. Bukan. Nah, makanya orang iseng atau orang yang memang sengaja mau menyudutkan Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dia bikinlah tuh, ya, hoax gitu ya. Wah, Pendeta Erastus itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah jin. Nah, dikasihlah potongan itu yang Pak Erastus menyebutkan jin Yesus. Padahal maksudnya, kalau Anda dengar khotbahnya dari depan sampai belakang, Anda bisa mengerti bahwa yang dimaksud itu bukan Pak Erastus Sabdono mengatakan Yesus itu adalah jin. Yang dia prihatin adalah kelakuan tidak sedikit orang Kristen yang memperlakukan Yesus seperti di film tadi. Misalkan I Dream of Jeannie, yang digosok-gosok, jinnya keluar, kemudian jinnya menyembah. Apa yang bisa hamba perbuat Tuanku? Jadi kurang ajar kan orang Kristen ini yang main gosok-gosok lampu Aladin, minta Tuhan Yesus keluar, dan Tuhan Yesus seperti menyembah, apa yang harus aku lakukan anakku gitu. Nah, ini orang Kristen yang memperlakukan Yesus seperti jin. Itu maksudnya. Makanya dengan geramnya dalam khotbahnya itu, jangan sampai Anda orang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus seperti jin. Seperti yang dilakukan tidak sedikit orang Kristen, seakan-akan ada jin yang namanya jin Yesus yang mengabulkan semua permintaannya tanpa dia mengerjakan bagiannya. Kita orang Kristen tidak diajarkan semuanya demi nama Tuhan Yesus kita minta, karena kita anak raja. Bapak kita kaya, maka kita juga harus kaya. Apapun yang kita minta harusnya juga dapat gitu ya. Bukan begitu caranya. Kalau Anda percaya ajaran seperti itulah, Anda memperlakukan Tuhan Yesus seperti jin. Atau dengan kata lain, Anda menyembah jin yang Anda kasih nama Yesus. Jadi Anda menyembah jin yang Anda sendiri kasih nama Yesus. Tapi bukan Yesus adalah jin. Perilaku orang Kristen seperti inilah, ya, yang menyembah bukan menyembah, yang seperti memelihara jin jadi hambanya justru ya. Dia jadi tuannya. Apapun yang diminta harus dipenuhi gitu ya. Dan jin yang dia pelihara ini dia kasih nama Yesus. Nah, itu yang menjadi keprihatinan Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Jadi bukannya Pak Erastus Sabdono mengajarkan ada jin yang namanya Yesus. Nah, itu mah bisa-bisanya orang yang main penggal videonya sembarangan. Oke? Jadi demikian klarifikasinya. Kalau Anda mendengar, wah, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pernah menyamakan Tuhan Yesus seperti jin. Salah. Ini klarifikasinya. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.